Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMA untuk Salsabil Homeschooling. Kali ini kita akan belajar membuat kerangka, mengembangkan dan menyunting teks anekdot. Pertama-tama kita akan mempelajari membuat kerangka teks anekdot. Membuat kerangka teks anekdot identik dengan menentukan unsur-unsur dalam teks anekdot, berarti menyusun bagian-bagian abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Untuk lebih lengkap lagi, berikut ini diberikan langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama ada menentukan topik. Topik teks anekdot berkaitan dengan sindiran apa yang kita akan berikan dan kepada siapa sindiran itu ditunjukkan. Oleh karena itu, kita harus menentukan apakah objek yang akan disindir, kemudian menentukan peristiwa-peristiwa unik atau penting apa yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan sindiran tersebut. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga agar tetap berhubungan dengan peristiwa nyata, bersifat lucu dan menghibur, namun tetap memiliki pesan moral yang berkualitas. Contoh dari menentukan topik adalah misalnya orang miskin yang mencuri. Kemudian ada mengumpulkan bahan. Bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menyusun teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral, apa yang ingin kita sampaikan, lalu humor apa yang akan kita pilih untuk menyampaikan pesan moral tersebut, kepada siapa pesan moral tersebut akan disampaikan. Kemudian jagalah agar peristiwa yang kita gunakan berhubungan dengan peristiwa nyata di sekitar kita. Dan yang terakhir, buatlah agar penyampaian tetap lucu tetapi bernilai pendidikan. Kemudian, menyusun kerangka. Susunlah kerangka teks anekdot dengan merujuk kepada struktur teks anekdot. Hal yang perlu diingat adalah tidak semua bagian struktur harus tersurat atau tertulis. Ada kalanya terdapat bagian struktur yang tersirat atau hasil dari menyimpulkan sebuah peristiwa. Kemudian ada mengembangkan kerangka. Kembangkanlah kerangka teks yang telah berhasil Anda susun menjadi sebuah teks anekdot yang menarik, lucu, menyindir, dan mengandung pesan moral. Yang terakhir adalah menyunting kembali teks. Langkah terakhir dalam proses penulisan teks anekdot adalah menyunting teks tersebut. Penyuntingan bisa difokuskan ke dalam beberapa hal. Pertama, tentang penggunaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Apakah teks laporan hasil observasi tersebut telah menggunakan EYD yang benar? Kedua, tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Telitilah penggunaan kata yang dipilih apakah sudah memenuhi kaidah kebakuan. Dan yang terakhir adalah penggunaan kalimat efektif. Ubahlah kalimat yang tidak efektif tersebut agar menjadi kalimat yang efektif. Selanjutnya adalah mengembangkan teks anekdot. Mengembangkan teks anekdot dilakukan dengan mengurai kerangka sehingga menjadi teks yang menarik dan enak dibaca. Salah satu contohnya adalah seperti yang di modul. Pada bagian abstraksi, di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulan asap di dapur. Bagian orientasi, Hasan sangat lapar, ia pun pergi dari rumah. Siapa tahu akan ada orang yang berbelas kasihan terhadapnya dengan memberi makan kepadanya. Tapi tak ada seorang pun yang berbelas kasih kepadanya. Lalu bagian krisis, akhirnya Hasan punya akal panjang yaitu mencuri buah durian milik tetangga yang kikir. Dia pun ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan Hasan yang membawa makanan. Ibunya pun memuji tindakan Hasan. Lain kali, lebih banyak ya nak, tidak hanya satu, kata ibunya dengan polos. Kemudian, pada bagian reaksi, waktu terus berjalan, tetapi tetap tak ada sesuatu yang bisa dimasak oleh ibu Hasan. Hasan pun teringat buah durian. Hasan pun pergi ke kebun. Diambillah 2 buah durian, tapi naas bagi Hasan. Warga sudah menghadangnya. Hasan dihakimi oleh massa. Ini bukan keinginan saya, tapi keinginan ibuku. Hasan menjerit kesakitan. Ibunya hanya diam. Bagaimana warga? Apakah kita lanjutkan hukuman ini? Kata kepala kampung. Lanjut, hajar dia sampai dia kapok, seru warga. Ibunya hanya bisa melihat anak yang malang itu dihakimi massa. Lalu, bagian koda, setelah warga selesai melampiaskan amarah dan meninggalkannya, ibunya datang memeluknya. Contoh anekdot ini merupakan contoh yang pesan moralnya tersirat, di mana tidak diungkapkan secara jelas apa pesan moral dari cerita tersebut. Tapi mungkin kita bisa menyimpulkan dari isi cerita tersebut, sindiran atau kalimat atau pesan moral tersurat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah
katakanlah kebenaran. Lalu bisa juga perhatikanlah kehidupan orang miskin. Dan bisa juga kesenangan sesaat yang salah akan menghancurkan masa depan kalian. Dan bagian yang lucu atau konyol atau menghibur dari bagian ini, dari anekdot ini adalah ibunya yang memuji tindakan Hasan yang salah. Dan kemudian ia menyesali perbuatan tersebut. Selanjutnya adalah menyunting teks anekdot. Menyunting teks dilakukan setelah teks anekdot selesai dibuat. Adapun langkah-langkah menyunting teks anekdot tersebut adalah: pertama, menyunting teks. Menyunting yaitu mengoreksi teks yang sudah dibuat. Koreksi teks berdasarkan kesesuaian isi dengan topik, kaidah, dan bahasa. Kedua, merevisi teks sesuai dengan hasil suntingan pada tahap ini. Penulis menulis ulang teks yang sudah disunting atau dikoreksi. Tiga, ada pengendapan ide. Teks yang sudah dibuat dan diendapkan dulu atau ditinggalkan dulu. Setelah beberapa jam, teks yang sudah ditulis, bacalah. Apakah masih ada yang salah? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Kalau masih ada yang salah, perlu dibenahi lagi. Dan terakhir adalah memberi judul. Judul yang dipilih haruslah menarik pembaca. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan soal dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.